Halo, selamat datang kembali di channel TSL Author. Oke, kali ini gua mau membuat sebuah tutorial bagaimana sih caranya membuat settingan ini ya, master sablon ya dari gambar kemarin yang kita buat. Ini tipografi sederhana yang kemarin kita buat videonya. Yang belum nonton silahkan ditonton dulu videonya. Bagaimana cara membuat desain ini sih ya. Kali ini kita akan memecah warna ini. Sebenarnya udah pecahan warna sih, cuman agak kita setting aja sih bagaimana untuk di master sablon ya. Karena ini lebih mudah soalnya warnanya sudah terpisah gini. Jadi kita nggak perlu pecah warna. Mungkin nanti kita akan membuat tutorial tutorial pecah warna ya, desain-desain yang lain yang belum terpecah warnanya gitu. Misalnya desain-desain dari Google kan biasanya ada konsumen yang nyomot gambar dari Google yang belum pecah warnanya, itu harus kita setting lagi. Kemungkinan kita akan membuat tutorial pecah warna ya di video selanjutnya. Oke, kali ini kita akan memecah warna ini. Yang kita butuhin untuk di sablon sebenarnya hanyalah warna putih sama warna pink. Ya, hitamnya nggak usah dipakai karena di sini masih ada hitamnya. Sebenarnya hitam kita harus hapus dulu ya. Dan iya, harus putih itu, setiap warna putih itu harus di pertama ya. Wajib banget itu di sablon tuh warna putih itu harus di pertama karena putih adalah warna yang paling mudah untuk ketimpa. Jadi kalau misalkan putih yang nimpa warna pink sedikit, jadi pinknya itu akan tembus. Nah kalau putih yang di bawah nggak mungkin putih akan menembus pink gitu. Jadi maksudnya kayak gini nih. Di sini gua hapus di bagian pink yang offset ke putih nih ya. Ini pink ini offset ke putih kan, kita mau putih yang di atas. Di gambar ini kan putih yang di atas. Cuman tapi putih harus di bawah gitu, harus di pertama di sablonnya. Caranya kita harus pencet kontrol kayak kemarin ya, harus men-select ini sebenarnya, men-select si area putihnya ini, yaitu dengan pencet kontrol kemudian klik di area ini nih, putih yang ini, gambar putihnya. Nah setelah itu kita langsung aja delete di bagian pink, jangan yang putih ya, jangan di putih atau di hitam, di pink mana yang kita mau hapus gitu. Jadi area putih ini mau menghapus area yang mana gitu, kita mau menghapusnya area pink. Oke, langsung aja kita delete. Kita pencet dulu select ini, si pinknya kita harus berada di sini, kemudian kita delete. Nah nggak cuma gitu aja ya, nggak cuma gitu aja karena kita harus melebihin area putih ini ya. Area putih ini harus lebih di pink sedikit karena biar jangan ada garis lubang ini. Karena kalau di sablon kemungkinan ada miss, jadi garisnya kemungkinan segini nih. Kemungkinan ada geser-geser sedikit lah kayak gini nih nanti kalau misalnya di sablon. Jadi kita harus, putih ini harus melebihin ke sini ya. Caranya kita harus, gua copy dulu di si putih ini. Layer putih ini gua copy menjadi dua di Ctrl J. Oke, di sini gua bikin stroke. Stroke itu garis ya. Di sini outside, gue pilihnya outside. Kita lebihan garis ini kemungkinan warna putih ya. Kemungkinan gue mau pakai 6 pixel lah, standar mungkin. Nah 6 pixel kan jadi ini ada area lebih nih, ada area lebih ya. Misalkan putihnya kita opacity kita turunin sedikit. Nah ini area lebih ini yang bakal ketimpa pink. Gak masalah soal ketimpa ini, gak masalah banget. Malah enak banget tanpa garis jadinya. Kalau misalkan di sablon gitu tanpa miss gitu, bagus ya. Jadi jika sudah di stroke kayak gini, kita bikin stroke ini, kemudian kita bikin layer baru ya. Kita matiin juga, kita matiin. Ini udah ada layer buat area stroke ini. Kemudian kita ambil di area pink ini, area pinknya kita area putih ini kita ambil di area pink yang offset sedikit ini. Dengan cara pinknya ini kita kontrol di area pink ini, kemudian kita pilih di select yang warna putih ini, pencet Ctrl J, yaitu untuk mengcopy hanya di bagian yang offset di pink. Jadi cuma segini aja sih sebenarnya yang kita butuhin. Cuman ngaruh nanti untuk sablonnya ya. Nah, setelah di copy kan tadi ini kopian yang kita stroke ya, kita hapus aja, nggak usah. Karena yang cuma dipakai di bagian yang offset pink aja. Jadi kita satuin si putih ini. Nah kan ini ada offsetan ya. Nah kita satuin aja putih sama si pinknya ini. Nah offset sedikit. Kalau offset sedikit nih kayak gini aja, kita bisa tambelnya pakai brush aja nih. Pakai brush tool. Kita pakai yang ini ya, kita nolin, satuin biar nggak gerejek-gerejek ya.
Kita tambal aja nih, kita dikit-dikit sambil pencet shift boleh agar lurus. Soalnya kalau di Photoshop emang agak kayak gini ya, kecuali Corel. Kalau Corel agak bagus dia untuk line-line kayak gini. Sebenarnya kebanyakan tuh untuk setting-setting sablon di di Corel Draw ya. Karena di sini gue memanfaatkan Photoshop sekalian lah nyambungin tutorial kemarin. Oke, setelah udah tanpa lubang ya. Jadi tuh sudah jadi, putihnya ada di bawah ya. Ini tadi area yang mana ya? Oh, yang garis itu. Oke, kita satukan putih ini, tadi kita namain dulu, misalkan 1 putih langkahnya, 2 pink. Nah, kan di sini masih ada hitam. Hitamnya ini kita akan menghapus si putih ini, si area putih sama pink ini kita hapus dari hitam ini dengan cara kontrol di area hitamnya ini, pencet CTRL sambil di area ininya lagi. Terus kita di pink ini kita pencet delete aja atau backspace tuh sekali, kemudian yang putihnya juga sekali. Nah, kita matiin. Tuh, sudah terhapus, atau di background juga dihapus. Nah, di sini cuma ada warna putih sama pink. Jadi hitamnya sudah kita hapus ya. Anggap aja kita hapus. Oke. Setelah ini kita akan memasukkan kertas print ya. Standar kertas print untuk kaos itu biasanya sih A3 plus ya. A3 plus itu sekitaran berapa gitu. Coba kita lihat di Google, tadi gue udah nyari sih. A3 plus itu ukuran 32 kali 48, 3248 areanya ya. Kita buat 3248. Ini kita ganti ke centimeter tuh ya. Oke, kita create. Ini adalah standar di percetakan ya. Misalkan kita mau cetak kertas HPS atau apa gitu. Apa sih kertas sablon teh, lupa gue. Pokoknya kita ikutin standar percetakan ya. Standar percetakan itu biasanya ada A3, A3 plus, A2, A1, A0 gitu. Kita biasanya sih keseringan pakai A3 plus ya. Langsung aja kita pindahin di grup ini. Kan kita udah jadikan grup gitu. Kita pindahin grupnya ini ke sini dengan pencet shift. Sambil pencet shift agar dia adanya di tengah-tengah ini. Oke. Jika sudah, sebenarnya kita harus ukur berapa ukuran si sablonnya ini ya. Ke sampingnya, ke bawah mah sebenarnya ngikutin sih patokan ke samping sebenarnya. Keseringan tuh di sini kan ada ini, kita harus pencet Ctrl T dulu, Ctrl T biar ada siku-siku ini ada kotak ini ya di pojokan. Nah, kemudian ini kita zoom aja di sini. Pojok kanan atasnya ini kita gede kecilin sambil pencet ALT sama Shift. ALT sama Shift itu biar ngikut tuh gedenya tuh, proporsionalnya jadi atas bawah. Sambil pencet ini. Sambil pencet ALT sama Shift. ALT Shift kemudian kita tarik. Standarnya itu biasanya untuk area depan sedada gue biasa pakai sih ukuran 28 cm. 28 atau 27 lah segituan. Oke, kita bikin di sini 27,7 tadi ya. Kita checklist, kemudian ini kan masih warna putih sama warna pink ya. Kita harus mengubahnya menjadi warna hitam karena di master sablon itu yang dibutuhin warna hitam. Kita color overlay di putih ini. Kita klik ini, kemudian ininya nih kita gantinya ke ini nih, di sini di CMYK. Enggak. Bisa aja sih dengan cara kita narik ke pojok ini, cuman standar hitam percetakan itu CMYK ya. Kita harus mengubahnya ini di CMYK ini, kita harus mengubahnya 100 semua, 100 agar memastikan ini hitam 100% di percetakan gitu. Di mesin print itu standar hitamnya kayak gitu. Untuk yang lebih bagus ya, mungkin hitam ini juga bagus sih kayaknya, cuman lebih memastikan hitam pekat banget sih dengan cara kayak gini ya, 100. Oke. Di sini ada warna putih sama pinknya kita ubah di warna hitam, cuman jangan disatuin dulu karena masih harus kita membuat cross. Cross itu adalah tanda untuk menyatukan warna si ini nanti di screen sablon ya. Mungkin
Untuk kalian yang sablon ngerti lah udah dengan cross. Kita buat cross di sini ya, di shape ini, custom shape tool, di shape, atau yang belum nongol ada gimana sih, belum nongol sebanyak ini, kita bisa pencet di pengaturan ini, kita pencet Al itu untuk memperlihatkan semua shape yang ada di Photoshop. Oke, kita pilih yang ini ya, yang cross ini. Oke, kita taruh crossnya dengan pencet shift, sekecil aja sih, nggak usah gede-gede, kisaran segini. Kisaran segini. Kita jangan lupa centerkan dulu dengan background ini, kontrol background, terus kemudian pencet yang ini ya untuk center tengah. Kemudian ini kita copy dengan cara pencet Alt kemudian shift, kita tarik ke bawah. Nah, kita bikin crossnya di area atas bawah aja ya. Ini kita satuin, kita jangan lupa di centerkan lagi dengan background, kiri kanan atas bawah. Oke, udah center. Kemudian kita kasih keterangan, biasanya sih gua kasih keterangan di crossnya ini ya, biar tukang sablonnya agak lebih mempermudah tukang sablonnya juga untuk mengetahui ini gambar depan atau gambar belakang. Biasanya tukang sablon kan pada males ngelihat PO atau kertas kerja gitu, lembar kerjanya biasanya kan harusnya dikasih juga ini buat gambar depan gitu. Sambil kita ini juga kita kasih mempermudah juga ya. Kita pakai Arial aja ya dah. Di sini kita pakai Arial. Oke, kita kasih keterangannya di sini depan. Misalkan karena ini cuma ada depan doang, gambarnya nggak pakai belakang, jadi udah depan aja sih. Biasanya kalau misalkan depan sama belakang ada keterangannya, ntar yang belakang kita ganti juga belakang. Nah, di sebelah kanan ini gue kasih keterangan sablon pertama itu warna apa. Di sini kan tadi warna sablon pertama kita warna putih. Oke. Setelah itu udah langsung aja kita save dengan pinknya ini kita matiin ya. Kan tadi ada putih sama pink ini, layar di bawah ini. Ini adalah cross, ini adalah keterangan. Nggak apa-apa ini bala kayak gini juga nggak masalah sih, karena kita udah di proses akhir untuk master sablon ya. Jadi pinknya ini kita matiin, si pinknya, karena kita cuma butuh ngeprint si putih ya, satu putih ini, jadi pinknya harus dimatiin. Oke, langsung aja kita save as. Kita filenya JPEG aja sih. Ya, percetakan dengan file JPEG juga sudah standar banget ya. Maksudnya udah bisa gitu pakai JPEG juga untuk file ini. Misalkan kita kasih keterangan satu putih, cetak satu nih, nanti kita kalau kasih ke tukang percetakannya tinggal kasih itu file itu tadi, JPEG tadi, satu putih dan yang keduanya adalah pink. Ininya harus kita ganti lagi, yang kedua pink. Nah, cuma gitu aja sih, simple. Langsung kita save. Karena simpelnya itu karena gambar si desain ini sudah kita pecah-pecah warna dengan standar sablon ya. Kalau desainnya ribet juga yang belum pecah warna, kita harus memecah warna dulu. Kemungkinan nanti kita akan membuat tutorial pecah warna desain-desain Google ya. Oke, di sini kita save 2 pink. Oke, di situ udah ada 2 file yang itu tadi kita harus cetak ke sablon. Segitu aja sih tutorial kali ini. Jika ada yang belum mengerti silakan tanya-tanya di komen, insya Allah gue balesin satu persatu. Atau yang mau request dengan video apa lagi yang harus gue buat, video tutorial Photoshop apa lagi yang harus gue buat, silakan komen aja. Oke, terima kasih, sampai jumpa.